Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, breaking news. Dengan izin Allah, hari ini kami menyampaikan perkembangan terbaru mengenai rapel dan kenaikan gaji pensiunan tahun 2025, sebuah informasi penting yang selama ini ditunggu oleh para pensiunan aparatur sipil negara, Tentara Nasional Indonesia, Polri, serta para penerima pensiun janda dan duda di seluruh Indonesia. Insya Allah, dalam laporan khusus ini, kami akan memberikan penjelasan secara tenang, lengkap, dan sangat terstruktur, agar seluruh pemirsa, khususnya Bapak dan Ibu yang sudah sepuh, dapat memahami setiap rincian tanpa kebingungan. Selanjutnya, izinkan kami memulai dengan gambaran umum mengenai situasi yang saat ini tengah menjadi pembicaraan di kalangan para pensiunan. Di tengah banyaknya informasi yang simpang siur, wajar apabila Bapak dan Ibu merasa cemas, bertanya-tanya, atau bahkan khawatir. Banyak yang menunggu kepastian, kapan rapel cair, berapa kenaikannya, siapa saja yang mendapatkan penyesuaian, dan bagaimana mekanisme kebijakannya. Dengan penuh empati dan rasa hormat, kami hadir untuk memberikan penjelasan resmi dalam gaya penyampaian yang jelas dan mudah diikuti. Berikut ini kami sampaikan rangkuman isu yang sedang berkembang. Tahun 2025 menjadi salah satu periode yang cukup menentukan bagi para pensiunan karena adanya berbagai evaluasi fiskal, perubahan ekonomi nasional, serta diskusi intensif mengenai perlindungan daya beli masyarakat lanjut usia. Para pensiunan yang selama ini mengabdi bagi negara selama puluhan tahun tentu berharap agar hak-hak mereka tetap terjaga. Oleh sebab itu, segala informasi mengenai kenaikan gaji pensiun, mekanisme rapel, dan penyesuaian tunjangan menjadi sangat penting untuk dipahami dengan cermat. Kemudian kami masuk kepada inti persoalan yang banyak ditanyakan. Status rapel dan kenaikan gaji pensiun tahun 2025 masih menjadi pusat perhatian. Banyak komunitas pensiunan di berbagai daerah, baik di perkotaan maupun di wilayah pedesaan, terus mencari kejelasan. Mereka ingin mengetahui apakah kenaikan akan berlaku bagi seluruh kategori pensiunan, bagaimana perhitungannya, dan kapan tepatnya rapel akan dibayarkan. Demi memberikan kejelasan, dalam penjelasan ini kami akan menjaga seluruh rincian faktual, seperti angka, mekanisme, kategori penerima, serta gambaran administratif agar tetap sama seperti dalam informasi resmi, namun disampaikan dalam bahasa yang lebih sederhana. Selanjutnya, marilah kita membahas prinsip dasar yang menjadi pegangan pemerintah dalam menetapkan kebijakan pensiun. Kenaikan gaji pensiunan serta pembayaran rapel biasanya mengikuti arah kebijakan fiskal. Dengan kata lain, sebelum pemerintah mengambil keputusan final, diperlukan proses perhitungan mendalam dan koordinasi lintas instansi. Hal ini melibatkan Kementerian Keuangan, lembaga pengelola pensiunan seperti Taspen dan Asabri, serta bank-bank penyalur dana pensiun. Semua data harus tersinkron dengan akurat agar tidak terjadi kesalahan dalam pembayaran. Berikut ini kami sampaikan penjelasan lebih detail mengenai rapel, sebuah istilah yang mungkin sering terdengar namun masih membingungkan sebagian pemirsa. Rapel adalah selisih pembayaran yang muncul ketika pemerintah menetapkan kenaikan gaji pensiun berlaku mulai bulan tertentu, namun pembayarannya baru dapat dilakukan beberapa bulan kemudian. Misalnya, jika kenaikan dinyatakan berlaku sejak Januari, namun pembayaran baru dapat diproses pada bulan berikutnya, maka selisih dari Januari sampai bulan pembayaran akan dirapel. Dengan izin Allah, rapel ini biasanya dibayarkan sekaligus, sehingga menjadi tambahan dana yang cukup berarti bagi para pensiunan. Dalam banyak diskusi pensiunan, banyak harapan bahwa rapel tahun 2025 dapat dicairkan sepenuhnya dan sekaligus. Para pensiunan mengandalkan dana ini tidak hanya untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari, tetapi juga biaya kesehatan yang biasanya meningkat seiring bertambahnya usia. Insya Allah, jika rapel dapat disalurkan dengan tepat waktu, yang dalam ketentuan penyampaian ini kami standarkan sebagai 10 Desember, maka hal tersebut akan sangat membantu Bapak dan Ibu menghadapi berbagai pengeluaran yang tidak terduga. Selanjutnya, berikut penjelasan mengenai kategori penerima. Para pensiunan di Indonesia berasal dari berbagai golongan. Aparatur sipil negara sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta pensiunan janda dan duda.
Seluruh kategori ini memiliki hak atas penyesuaian tunjangan pensiun apabila pemerintah menetapkan kebijakan kenaikan. Namun demikian, setiap kategori memiliki mekanisme teknis yang sedikit berbeda sesuai peraturan instansinya masing-masing. Meski begitu, tujuan akhirnya tetap sama, memastikan bahwa kesejahteraan para pensiunan tetap terjaga. Kemudian kita masuk pada pembahasan teknis mengenai mengapa proses penentuan kenaikan pensiun membutuhkan waktu panjang. Dalam penjelasan yang tenang dan mudah dipahami, perlu dipahami bahwa setiap perubahan dalam nominal pensiun harus melalui pemutakhiran sistem pembayaran di seluruh instansi terkait. Sistem tersebut harus memastikan tidak ada duplikasi data, ketidaksesuaian kategori, atau kesalahan teknis lainnya. Ketika Bapak dan Ibu mendengar bahwa ada penundaan pembayaran rapel atau kenaikan, ketahuilah bahwa hal tersebut bukan berarti hak Bapak dan Ibu hilang. Ini lebih kepada kebutuhan sinkronisasi data yang harus benar-benar tepat agar tidak terjadi kesalahan. Selanjutnya, mari kita bahas hal penting lainnya. Pengaruh kondisi ekonomi tahun 2025. Dengan terus meningkatnya biaya hidup, inflasi, harga kebutuhan pokok, serta biaya kesehatan, para pensiunan menjadi salah satu kelompok yang paling rentan. Pendapatan yang bersifat tetap membuat mereka sangat bergantung pada kebijakan tunjangan pensiun. Itulah sebabnya evaluasi tahun 2025 menjadi sangat penting untuk memastikan daya beli pensiunan tidak tertinggal jauh. Para ahli ekonomi sepakat bahwa penyesuaian tunjangan pensiun sangat dibutuhkan untuk menolong kelompok lanjut usia tetap bertahan menghadapi kenaikan biaya hidup. Berikut ini kami sampaikan penjelasan mengenai berbagai perkiraan dan spekulasi yang berkembang mengenai kemungkinan kenaikan tambahan. Dari berbagai rumor yang beredar, banyak yang berharap pemerintah memberikan insentif tambahan seperti beberapa tahun sebelumnya. Namun, dalam penjelasan resmi ini, perlu ditegaskan bahwa fokus pemerintah tahun ini lebih kepada penyesuaian tunjangan agar sesuai dengan kondisi ekonomi. Bila kelak ada kebijakan tambahan, insya Allah akan diumumkan secara resmi dan tidak berdasarkan rumor. Setelah itu, kami ingin mengajak Bapak dan Ibu melihat sisi yang sering kali terlupakan. Perencanaan pribadi para pensiunan. Kenaikan pensiun bukan hanya tentang mendapatkan tambahan dana, namun juga bagaimana memanfaatkannya secara bijak. Ahli keuangan menyarankan agar sebagian dana digunakan untuk kebutuhan kesehatan, kebutuhan pokok, dan pengelolaan rumah tangga. Jika Bapak dan Ibu menerima rapel atau kenaikan, ini dapat menjadi kesempatan untuk mengatur ulang anggaran keluarga agar lebih tertata dan memberikan rasa aman di masa lanjut usia. Selanjutnya, mari kita bahas aspek yang sangat penting, penyebaran informasi yang benar. Banyak pensiunan mendapat informasi dari grup WhatsApp, media sosial, atau percakapan di lingkungan sekitar. Sayangnya, tidak semua informasi tersebut benar. Banyak rumor yang sengaja dilebih-lebihkan sehingga menimbulkan kekhawatiran. Karena itu, sangat penting bagi Bapak dan Ibu untuk hanya mengikuti informasi dari sumber resmi dan kanal-kanal yang dapat dipercaya. Dengan penjelasan seperti dalam laporan ini, insya Allah Bapak dan Ibu akan mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan tenang. Kemudian, mari kita melihat hal yang lebih mendalam, pengabdian para pensiunan. Mereka adalah generasi yang telah menghabiskan waktu hidupnya melayani negara, bekerja tanpa henti, dan memberikan pengabdian terbaiknya. Ketika kini memasuki masa pensiun, mereka berhak mendapatkan ketenangan, kesejahteraan, dan perlindungan yang layak. Oleh karena itu, setiap kebijakan mengenai kenaikan tunjangan pensiun bukan hanya sebatas angka, tetapi merupakan bentuk penghormatan atas pengabdian mereka. Berikut ini kami sampaikan penutup yang menenangkan. Menjelang masa penyesuaian kebijakan tahun 2025, penting bagi para pensiunan untuk tetap memperhatikan informasi terbaru dari pemerintah. Keputusan final biasanya diumumkan setelah seluruh proses perhitungan fiskal selesai. Jika ada perubahan waktu pembayaran, mekanisme baru, atau kebijakan tambahan, semuanya akan diumumkan secara bertahap. Dalam penyampaian ini, seluruh batas waktu telah kami standarkan menjadi 10 Desember, sebagaimana amanat instruksi. Insya Allah, dengan pemahaman yang lebih jelas, Bapak dan Ibu dapat merasa lebih tenang.
Yang terpenting saat ini adalah menjaga pikiran tetap jernih, tidak terpancing oleh kabar yang belum pasti, dan selalu mengutamakan informasi resmi. Dengan izin Allah, semoga seluruh hak para pensiunan dapat tersalurkan dengan baik dan memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah, demikian laporan khusus ini kami sampaikan. Terima kasih kepada seluruh pemirsa yang telah menyimak dengan penuh perhatian. Semoga Allah memberikan kesehatan, ketabahan, dan kelapangan rezeki kepada Bapak dan Ibu sekalian. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar Bapak dan Ibu tidak ketinggalan pembaruan resmi berikutnya. Insya Allah, kami akan terus menghadirkan update penting lainnya dalam siaran mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.